Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Rizky Murdianto. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali kita bersharing, curhat dan ber apa ya namanya ini, kalau ibarat kata tuh seperti bicara-bicara tentang diary, tentang kisah-kisah, tentang perasaan lah intinya. Ya, namanya juga tentang perihal hati. Dan sebelumnya juga saya ucapkan mohon maaf karena beberapa hari ini saya juga baru upload sekarang karena pekerjaan di luar sana yang benar-benar harus memaksa saya untuk tetap fokus. Jadi YouTube-nya saya hentikan terlebih dahulu begitu ya. Dan kemudian saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita jalankan, semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini memberikan manfaat dan pelajaran kepada kita untuk terus menjadi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di tengah pandemi ini semoga kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah, tetap di rumah ataupun tetap menjaga kesehatan, jangan banyak ambil resiko karena suatu wabah pasti akan berhenti, akan ada masanya kita menikmati kebahagiaan kembali. Yang terpenting kuatkan kembali iman kita, terus beribadah, terus menjaga kesehatan dan juga taati peraturan pemerintah. Dan itu kita akan aman insyaallah. Nah, kemudian kita akan kembali membahas tentang perihal hati. Tema yang saya ambil sekarang itu tentang euforia luka. Nah, pernah gak sih ketika kita sedang mau tidur, saat malam hari mau tidur, kita kan rebahan, gak mungkin kita langsung tidur. Terkadang terbesit dalam pikiran kita tentang kenangan masa lalu ataupun tentang seseorang yang pernah ada di kisah kita saat lampau. Nah, di situ kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa menafikan bahwa sedikit pasti ada rasa kecewa di dalam diri kita. Ada rasa kecewa dalam diri kita mengenai apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang sudah terjadi di antara kamu dan juga di antara dia, apa yang sudah terjadi tentang hubungan kalian yang harus berpisah saat itu. Pasti sebagian besar dari kita akan merasakan yang namanya patah hati. Nah, di lain sisi itu kita sudah melewati fase begitu banyak perjalanan, begitu banyak kisah, tapi kenangan tentang kisah lalu, kenangan tentang masa lalu, tentang seseorang yang pernah benar-benar membuat hidup kita pernah berwarna, lantas memberikan kita luka yang sangat mengena juga, yang sangat mengenang juga dalam pikiran, itu selalu terulang kembali terus menerus. Ya, terus menerus meskipun kau sudah berlabuh pada hati yang lain, kemudian berpisah lagi, berlabuh pada hati yang lain, berpisah lagi. Saat kita memiliki satu orang ataupun beberapa orang pasangan masa lalu yang dimana di situ benar-benar membuat perasaan benar-benar wow gitu ya, benar-benar merasakan apa itu cinta, benar-benar merasakan apa itu luka gitu. Nah, di saat kita mengenang kembali, saat kita teringat kembali tentang dia yang pernah melukai, di situ mungkin hanya rasa kecewa yang ada. Di situ nggak ada lagi yang namanya harus merenungi kepedihan, harus menangis, harus ibarat kata mogok dalam hal apapun karena patah hati. Tidak, kebanyakan dari kita mungkin hanya merasakan sebuah rasa kecewa. Nah, di sini rasa kecewa di sini tidak membuat efek yang berlebihan, kita hanya sekedar mengenang, oh dulu saya pernah benar-benar terluka oleh seseorang yang benar-benar saya cintai. Dan sekarang mungkin saya hanya merasa kecewa saat kenangan itu harus kembali. Ya, berbagai fase, berbagai
kisah yang telah kita lewati, untuk melalui berbagai banyak hal. Di situ merupakan suatu jalan, merupakan suatu cara di mana kita akan menyikapi masa lalu dengan sewajarnya. Oke lah, kita dulu saat kita benar-benar sedang patah, kita tidak bisa berbuat apapun, kita hanya bisa merutuki diri sendiri, menyalahkan kondisi dan menyalahkan keadaan. Nah, tapi saat waktu itu telah berjalan begitu lama, mungkin kita hanya merasa, oh, dia orang yang pernah bikin aku terluka. Ya udah, hanya kecewa yang kita rasakan. Itulah kenangan masa lalu. Nah, dengan itu kita bisa menata kembali. Hanya jadikanlah kenangan masa lalu itu sebagai suatu pembelajaran, sebagai suatu kisah yang sudah pernah ada. Karena bagaimanapun juga hidup kita adalah novel non-fiksi yang benar-benar ada. Di situ Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuat novel kita. Nah, dengan begini kita akan bisa kembali menata. Kita akan tetap fokus untuk menjalankan hidup kita tanpa ada efek yang berlebihan. Karena orang yang dulu pernah menyakiti kita, sejatinya dia juga orang lain yang juga pernah merasakan sakit hati oleh orang lain. Jadi untuk apa kita menyesali, untuk apa kita membenci, untuk apa kita menyalahkan keadaan? Bagaimanapun juga masa lalu ataupun seseorang yang telah ada di masa lalu kita merupakan pelajaran hidup kita, merupakan jajaran guru di masa lalu yang membuat kita hebat di masa sekarang. Jadi nggak perlu kita membenci terus menerus. Ada saatnya kita harus memaafkan. Ada saatnya kita harus memberi sapa terhadap masa lalu kita. Sapalah masa lalu kita seperti hal layaknya seorang teman yang kembali bertemu. Pandang dia sebagai orang lain ataupun pandang dia sebagai teman, jangan pandang dia sebagai orang yang pernah melukai. Jadi tetap jalani hidup sewajarnya, jangan terlalu berdrama. Ya memang pada dasarnya hidup kita penuh dengan drama, tapi tidak harus seperti itu, tidak harus terus menerus. Karena hati kita juga sudah sembuh, kita hanya merasa kecewa, bukan luka lagi. Jadi tetap semangat menjalani hidup kita sewajarnya, raih masa depan yang ingin kita capai, jalani konsep hidup yang sudah kita tata sedemikian rupa. Jatuh itu pasti, tapi tidak mau bangkit itu adalah hal yang sangat pengecut. Jadi kita harus bangkit, jalani hidup, terima kenyataan, dan jangan pernah lari dari sebuah fase. Karena luka ataupun kecewa ataupun patah hati merupakan salah satu fase dalam hidup manusia. Itu menandakan kalau kau benar-benar manusia. Demikian dari saya, ini merupakan sudut pandang subjektif. Apabila ada yang kurang, apabila ada yang tidak setuju, apabila ada yang tidak sejalan dengan saya, tidak apa-apa, tulis di komentar. Kita berdiskusi bersama, berdiskusi sehat tanpa ada saling mencerca, tanpa ada saling menjatuhkan. Oke? Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Demikian dari saya, salam literasi, salam Rizky Murni.